Kita lagi ngebahas yang lagi viral di dunia per F&B-an. Gak enak kalau gue nyebutin namanya, tapi kalau gue nggak nyebutin namanya kurang pas ya. Ya kita sebut aja inisialnya HS. Diduga menyelewengkan yang namanya keuangan dari beberapa perusahaan-perusahaan F&B yang kerjasama sama dia. Sebenarnya ini case-nya jadul tapi baru tapi jadul. Apa tuh maksudnya baru tapi jadul tapi baru? Case seperti ini tuh sudah berulang kali pernah terjadi di perusahaan-perusahaan lain yang bukan F&B dan dengan modus yang sama. Nah, pertanyaannya kenapa orang itu bisa berkali-kali gitu loh kena case seperti ini gitu loh. Yang ditipunya orangnya berbeda-beda tapi akan ada terus, dan yang nipu juga ada terus yang seperti ini. Kita bilangnya bukan nipu lah ya, ini diduga. Sekali lagi diduga, jangan sampai nanti gue disangka nuduh orang lagi. Jadi pola yang selalu berulang ini didasari oleh satu faktor ya, yaitu kepercayaan yang berlebihan. Orang itu banyak yang percaya sama orang lain karena branding orang tersebut atau perusahaan tersebut yang sangat bagus, sehingga orang tuh ya udah dah, lu oke lah, lo ambil take over deh, lu handle deh, gue percaya sama lu gitu loh. Lalu ada faktor selanjutnya yaitu janji keuntungan yang besar. Jadi setiap kali kalau misalnya kalian ketemu orang yang mau ngajak kerja sama bisnis atau apapun dan memberikan janji-janji atau iming-iming keuntungannya gede dan segala macam, ya kalian harus pikir 2 kali 3 kali make sense atau enggak. Karena zaman sekarang bisnis untung gede itu ya kalau nggak judol ya pinjol gitu loh. Ketiga, setelah di handle adanya yang namanya tuh faktor transparansi keuangan. Jadi setransparan apa keuangannya nanti, jangan sampai uangnya itu ditutup-tutupin, ini uang masuk ke sini, uang keluarnya ke sana, nggak dikasih tahu dengan jelas. Itu penting banget tuh. Itu makanya sebelum berbisnis lu harus bahas itu di awal-awal dan juga bahas pahit-pahitan dulu nih di depan. Ini fenomenanya lucu. Kenapa bisa terjadi berulang kali ya? Banyak banget orang yang tertipu dengan fenomena seperti ini ya. Jadi ada faktor yang namanya itu momentum. Jadi momentum ini menentukan sekali ya, karena ketika ada momentum yang bagus, orang jadinya FOMO atau fear of missing out. Jangan sampai gue nggak dapet kesempatan ini nih, kapan lagi nih gue dapet keuntungan besar kayak gini. Terus ada lagi faktor yang dinamakan trust factor yang berulang. Maksudnya gimana trust factor yang berulang? Jadi kalau dia sudah pernah berhasil di bidang ini, dia mungkin bisa mengulangi lagi di bidang yang sama kalian berbisnis gitu. Nah, cara menghindari hal-hal seperti ini terjadi bagaimana caranya? Yang pasti ajukan yang namanya cek transparansi keuangan tuh udah diomongin di awal, harus transparan. Yang kedua, kalian jangan tergiur janji manis. Pastilah, siapa sih yang nggak tergiur sama janji manis? Pasti setiap orang tergiur, tapi harus pikir berulang kali dulu, 2 kali 3 kali, bahkan kalau bisa sampai 10 kali. Yang ketiga, ya belajar dari kesalahan orang lain. Jadi ada polanya, sebenarnya semua itu ada polanya. Kalian bisa pelajari dari kesalahan orang lain yang pernah merasakan hal seperti itu. Bisa dilihat dari finansialnya dan lain-lain. Dan singkat cerita, setiap bisnis besar pasti ada drama, tapi kalau kita paham polanya nggak bakalan kena berkali-kali. Menurut kalian apa ada contoh kasus lain yang bisa kita bahas lagi? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, sama share videonya supaya makin banyak teman-teman kalian yang mau berbisnis tapi mikir-mikir dulu 2 kali atau 3 kali.